Setiap kali Andi mencoba membuktikan dirinya, dia selalu dipukul keras dan digulingkan ke dalam air. Hanya dengan cara seperti itu suara keras dari pipa yang dia buka tidak akan terdengar oleh sipir penjara di atas. Pipa air besar dan tebal itu adalah satu-satunya jalan pelariannya. Setelah mencoba belasan kali, akhirnya dia berhasil membukanya. Air limbah dalam jumlah besar langsung menyembur keluar. Meskipun baunya sangat menyengat dan menjijikan, Andi sama sekali tidak peduli dan langsung merangkak masuk meski bau kotoran di dalamnya membuatnya terus-menerus muntah. Dia tetap menggertakkan giginya dan bertahan, merangkak cepat menuju cahaya kebebasan. Demi melarikan diri dari penjara ini, dia sudah menghabiskan hampir 20 tahun. Setelah keluar dari saluran pembuangan, dia berlari mengikuti aliran sungai kecil hingga cukup jauh lalu melepas seragam penjaranya. Saat itulah, akhirnya dia berhasil melarikan diri dari penjara Shawshan seperti yang diimpikannya. Waktu cepat berlalu hingga pagi berikutnya. Saat sipir penjara apel, mereka sadar narapidana kamar 245 tidak pernah keluar. Menyadari ada yang tidak beres, sipir segera memeriksa ke dalam. Pemandangan di depannya membuatnya terpaku dan tak bisa berkata-kata. Tak lama kemudian, alarm merah meraung-raung memenuhi langit. Saat mendengar suara simbol peringatan ini, kepala penjara santai mengganti sepatu kulitnya, tapi detik berikutnya dia seperti kebakaran jenggot, buru-buru berlari ke sel tahanan. Melihat ruangan kecil yang dijaga ketat di keempat sisinya, kepala penjara benar-benar tak habis pikir, bagaimana mungkin seorang manusia dewasa bisa lenyap begitu saja. Tiba-tiba, dia teringat sahabat terbaik Andi, Red, yang sebelumnya selalu lengket bersama Andi setiap hari. Pasti mereka berdua telah merencanakan pelarian ini. Namun saat Red dipanggil, dia juga tampak benar-benar kebingungan. Kepala penjara yang sudah naik pita mulai memaki-maki. Lalu seolah masih belum puas, dia meraih segenggam batu kecil di ambang jendela dan melemparkannya dengan marah ke poster wanita cantik di dinding seberang. Tak disangka, terdengar gema aneh dari balik dinding itu. Saat dia mendekat untuk memeriksa, dia baru sadar bahwa poster itu ternyata berlubang kecil akibat lemparan batu tadi. Merasa ada yang tidak beres, dia langsung merobek poster itu, dan seketika sebuah lubang besar tampak jelas di sana. Semua orang yang melihatnya pun terkejut bukan main. Karena tak ada yang bisa membayangkan bagaimana Andi, yang tampak lemah dan tak berdaya, bisa diam-diam menggali lubang sebesar itu di lingkungan penjara yang dijaga sangat ketat. Sosok Andi yang sehebat itu, kenapa bisa dipenjara selama 20 tahun? Semua bermula dari suatu malam 20 tahun yang lalu. Malam itu, Andi yang sudah mengetahui istrinya berselingkuh, berniat menghabisi pasangan selingkuh itu dengan pistol. Karena belum pernah membunuh siapapun, Andi baru berani mengambil pistol setelah menenggak minuman keras hingga mabuk berat. Tapi akhirnya, berkat sisa akal sehatnya, ia mengurungkan niat itu dan membuang pistol ke sungai. Namun malam itu juga, istrinya dan selingkuhan istrinya tetap ditembak mati. Karena Andi sangat dicurigai sebagai pelaku, ia didakwa ke pengadilan. Ditambah lagi, pistol yang ia buang tidak pernah ditemukan, dan peluru yang digunakan pelaku ternyata berukuran sama dengan peluru yang hilang dari pistol Andi. Akhirnya, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup 2 kali. Begitulah, Andi yang tak bersalah akhirnya masuk penjara Shawshan. Orang-orang yang sering keluar masuk penjara tahu, narapidana lama biasanya tidak ramah terhadap pendatang baru. Bahkan sering diam-diam bertaruh siapa di antara para penakut itu yang pertama ngompol karena ketakutan. Sebagai narapidana senior, Red tidak yakin dengan Andi yang kurus dan tampak lemah, jadi ia pun dengan percaya diri memutuskan bertaruh besar kali ini. Rokok, itu taruhan dari Red. Namun, Andi yang menjadi objek taruhan sama sekali tidak tahu soal ini. Tapi meskipun tahu pun, ia pasti tak sempat memikirkannya, karena ia sedang ketakutan melihat kebrutalan kepala penjara. Seorang pendatang baru, hanya karena dengan hati-hati bertanya kapan bisa ke toilet saat kepala penjara sedang memberi pengarahan, langsung mendapat tendangan keras di perut sebagai pelajaran. Dan itu belum semuanya. Setelah mengalami tekanan mental seperti itu, Andi juga mengalami siksaan fisik, sampai seluruh tubuhnya dibersihkan dan ditaburi bedah obat, barulah ia diizinkan berjalan telanjang masuk ke sel sempit yang akan menjadi tempat tinggalnya selama puluhan tahun ke depan. Bagi para pendatang baru, malam pertama di penjara selalu yang paling berat, karena lingkungan tertutup yang benar-benar asing membuat hati seseorang jadi lebih rapuh. Tapi bagi para narapidana kawakan, justru inilah kesempatan emas untuk memenangkan taruhan. Maka, setelah sipir pergi, demi kemenangan, mereka mulai sengaja memberi tekanan pada target taruhan. Akhirnya, seorang pria gemuk yang tak sanggup menahan tekanan menjadi orang pertama yang menangis sambil mengompol. Pemenang taruhan pamer gembira. Tak lama kemudian, tangisan pria gendut menarik perhatian sipir penjara. Karena tak sanggup menahan jeritan dan lolongan hantu malam hari, para sipir menyeret lelaki gemuk itu keluar dan mencambukinya hingga ia tergeletak di tanah tanpa motivasi, lalu menyuruh mengirimnya ke ruang perawatan. Saat dia dibawa ke sana, dokternya sudah tidak bertugas. Pria gemuk itu terbaring di sana sampai fajar, dan saat dokter kembali, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Tahanan mengancam pria gendut itu tercengang mendengar ini, yang lain juga menunjukkan ekspresi sedih. Namun setelah kesedihan singkat itu berlalu, semua orang kembali menikmati sarapan mereka. Seolah hilangnya satu nyawa sudah menjadi hal biasa di penjara Shawshan. Sebulan kemudian, penjara kembali seperti sedia kala. Andi pun menjalani hidupnya dengan patuh dan tidak pernah bergaul dengan siapapun. Sampai suatu hari, karena bosan di penjara, ia ingin mendapatkan palu kecil untuk membuat ukiran dari batu yang ia temukan. Maka, mendatangi Red, orang yang bisa mendapatkan apa saja di penjara. Awalnya, Red curiga Andi ingin menggunakan palu itu untuk menggali terowongan dan melarikan diri. Tapi begitu melihat palu tersebut, Red langsung mengurungkan dugaannya. Bagaimanapun, jika ingin menggali terowongan dengan palu kecil jari kelingking, mungkin butuh waktu setidaknya 600 tahun. Setelah melalui beberapa proses ketat, palu ukir itu akhirnya sampai ke tangan Andi. Namun, hari-hari tenang Andi tidak bertahan lama. Ia segera menghadapi masalah besar. Masalah itu bermula ketika seorang pria menaruh hati padanya, bahkan sering mencoba mendekati Andi saat mandi, tapi selalu diabaikan oleh Andi. Suatu hari, pria itu mengajak dua temannya yang dikenal sebagai Sisters. Mereka mengepung Andi di ruang penyimpanan, berniat memaksanya dengan kekerasan agar menuruti keinginan mereka. Meskipun Andi berusaha melawan mati-matian, pada akhirnya ia tetap dipermalukan secara paksa. Tidak hanya itu, selama 2 tahun berikutnya, ia sering diganggu oleh 3 sisters tersebut, sehingga wajahnya pun selalu dipenuhi luka. Namun, tepat ketika ia merasa sudah tidak sanggup bertahan lagi, takdir memberinya titik balik pertama. Suatu hari, kepala penjara meminta 12 orang untuk merenovasi atap.
Karena ini adalah pekerjaan khusus yang sangat diincar, Red segera memanfaatkan koneksi dan pengaruhnya untuk membawa semua teman yang ingin ia bantu, termasuk Andy yang sedang menderita. Dengan kesempatan ini, Andy tidak hanya bisa lepas sementara dari gangguan 3 Sisters, tapi juga berhasil mendapatkan posisi yang baik untuk masa depannya. Ternyata, pada hari terakhir renovasi atap, Andy secara tak sengaja mendengar kepala regu penjaga bercerita bahwa ia mewarisi harta peninggalan dari saudaranya. Namun karena pajak warisan di Amerika sangat tinggi, setelah dipotong sana-sini, hampir tidak tersisa apa-apa. Hal ini membuat kepala regu penjaga sangat pusing dan stres. Kebetulan, Andy yang dulunya adalah wakil presiden ban, sangat paham cara menghindari pajak secara legal, sehingga ia pun tak tahan untuk menawarkan bantuan. Awalnya, kepala regu penjaga mengira Andy sedang mengejeknya, lalu dengan marah mendorong Andy sampai ke tepi atap, membuat para narapidana lain ketakutan setengah mati. Namun, setelah Andy dengan tenang dan teratur menjelaskan solusinya, sikap kepala regu penjaga langsung melunak. Akhirnya, mereka berdua mencapai kesepakatan, Andy sepenuhnya bertanggung jawab atas urusan pajak kepala regu penjaga. Sebagai imbalannya, kepala regu penjaga merogoh kocek sendiri untuk membelikan bir dingin bagi 11 narapidana lainnya. Begitulah, di bawah cahaya senja, semua orang minum bir dengan gembira. Pada saat itu, mereka seolah-olah bukan lagi narapidana, melainkan pekerja biasa. Setelah seharian bekerja, mereka menikmati ketenangan sore hari, dan inilah yang ingin Andy lihat. Dia berharap semua orang bisa hidup normal seperti orang di luar, sehingga dia bisa merasakan sedikit kebebasan dari situ. Namun, kebebasan seperti itu memang hanya berlangsung beberapa menit, karena begitu kembali ke sel, mereka pun kembali ke kenyataan. Dan kenyataan itu selalu mengintai Andy, tak pernah memberinya jeda sedikit pun. Hari itu, 3 bersaudara yang sudah lama sepi kembali mendatanginya. Namun kali ini, menghadapi mereka, Andy tidak diam saja, melainkan memilih untuk melawan. Namun, 2 tangan tetap sulit melawan 6 tangan. Tak lama kemudian, Andy dipukuli hingga setengah mati dan akhirnya dirawat di ruang medis selama sebulan. Untungnya, bos 3 bersaudara juga harus menanggung akibatnya. Dia awalnya dihukum kurungan isolasi seminggu, dan setelah keluar, dipukuli habis-habisan oleh kepala regu penjaga. Karena kepala regu penjaga terkenal kejam, bos 3 bersaudara itu mengalami luka parah dan dipindahkan ke rumah sakit narapidana berisiko rendah, dan setelah itu hanya bisa makan lewat sedotan. Awalnya, semua orang mengira setelah kejadian itu, tak akan ada lagi yang berani mencari gara-gara dengan Andy. Namun, begitu Andy pulih dan kembali ke sel, ia langsung menghadapi pemeriksaan dadakan. Melihat kamar kecilnya diacak-acak habis-habisan, jantung Andy hampir copot karena ia masih menyembunyikan sebuah palu ukir. Jika ketahuan, akibatnya akan sangat fatal. Dengan jantung berdebar kencang, Andy berdiri terpaku di tempat, tak berani bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, kepala penjara memintanya berbalik badan, lalu mengambil Alkitab yang ada di tangannya. Namun, demi menunjukkan pengetahuannya tentang Alkitab, kepala penjara itu tidak memilih untuk membukanya. Sebaliknya, ia malah mengucapkan salah satu bagian Alkitab itu hafal. Saat Andy juga menanggapi lancar, wajah serius kepala penjara langsung berubah jadi senyum, dan kewaspadaannya sedikit mereda. Tapi saat itu juga, matanya tertuju pada poster wanita cantik di dinding. Poster ini baru didapat Andy beberapa hari lalu saat menonton film, dan ia meminta Red membawakannya dari luar. Sebenarnya, menurut aturan penjara, menempel poster bisa dilarang, tapi kepala penjara saat itu punya perhitungan sendiri. Karena ini mendapat keuntungan dari Andy, ia membuat pengecualian dan tidak mempermasalahkannya. Selain itu, saat meninggalkan sel, kepala penjara mengembalikan Alkitab di tangannya kepada Andy, sambil berkata, jalan menuju penebusan ada di dalamnya. Kabar bahwa Andy membantu kepala regu penjaga menghindari pajak sudah lama sampai ke telinga kepala penjara. Mengetahui Andy punya kemampuan luar biasa, kepala penjara yang sudah menerima banyak suap pun senang karena masalah kepala regu penjaga bisa selesai. Soal 3 bersaudara dianggap balas budi untuk Andy, dan pemeriksaan dadakan kali ini hanya untuk memastikan apakah Andy berbahaya. Setelah yakin Andy mudah dikendalikan seperti boneka, kepala penjara memindahkannya ke perpustakaan untuk bekerja bersama Brooks, narapidana tertua di penjara. Secara kasat mata, ini pekerjaan administratif yang santai. Namun sebenarnya, perpustakaan itu hanya kedok saja. Tugas utama Andy adalah memberikan konsultasi keuangan gratis kepada para sipir penjara. Karena Andy bekerja dengan cepat dan efisien, namanya pun segera tersebar ke seluruh penjuru penjara. Bahkan kepala penjara yang selama ini selalu berhati-hati pun akhirnya ikut terlibat. Seiring bertambahnya beban kerja, Red pun menjadi asisten Andy. Begitulah, Andy menjalani 6 tahun dengan kesibukan, dan selama itu, demi membuat semua orang bisa membaca buku, ia juga mencoba mengajukan permohonan dana kepada kepala penjara untuk membeli buku-buku baru. Setelah ditolak, ia mulai menulis surat setiap minggu untuk mengajukan permohonan dana perluasan perpustakaan. Namun, setiap permohonannya tidak pernah mendapat tanggapan. Meski begitu, ia tidak menyerah. Suatu hari, ketika ia kembali ke perpustakaan setelah mengirim surat lagi, ia mendapati Brooks sedang mengancam teman satu selnya dengan pisau. Meski tak tahu apa yang terjadi, Andy tetap sabar membujuknya hingga Brooks tenang kembali. Ternyata, Brooks baru saja disetujui untuk bebas bersyarat, sebuah kabar baik yang seharusnya membahagiakan. Namun, Brooks sudah hidup di penjara selama 50 tahun, sudah sangat terbiasa dengan segala hal di sana, dan sama sekali tidak ingin pergi. Itulah sebabnya ia mencoba melakukan kesalahan agar bisa tetap tinggal. Andy tidak mengerti dengan perilaku Brooks seperti itu. Red kemudian menjelaskan bahwa Brooks sudah menjadi bagian dari sistem. Di penjara, ia punya status dan pekerjaan, tapi begitu keluar dari sini, ia hanyalah seorang tua dengan tangan yang sudah terkena radang sendi. Meskipun terdengar kejam, itulah kenyataannya. Setelah melepaskan burung gagak yang telah ia pelihara selama bertahun-tahun, Brooks pun melangkah tertatih-tatih keluar dari penjara, menuju kebebasannya. Namun, dunia bebas justru membuatnya takut. Ia takut bus model baru yang belum pernah ia naiki, takut jalanan kota yang ramai dan penuh kendaraan. Karena sudah sangat terasing dari masyarakat, meski pemerintah telah memberinya tempat tinggal dan mencarikan pekerjaan ringan di supermarket, ia tetap tidak bisa benar-benar membaur dengan orang lain. Bahkan karena usianya yang tua, ia sering dipandang sebelah mata. Ketidakmampuannya beradaptasi dengan dunia luar membuatnya semakin terasing dan kesepian. Ia bahkan sempat berpikir membunuh manajer toko agar bisa kembali ke penjara. Namun tulang-tulang tuanya tidak memungkinkan dia berbuat apa-apa.
Suatu hari, ia berganti ke setelan jas, mengeluarkan sebilah pisau, mengukir 6 kata, "Si ibu tua pernah kesini," pada balok, lalu menendang bangku yang ada di bawah kakinya dengan puas. Akan tetapi, ketika teman-temannya di penjara mengetahui berita itu, mereka tidak mampu melupakan kesedihan mereka untuk waktu yang lama. Untungnya, setelah tragedi itu, hal-hal baik terjadi. Hari itu, penjara tiba-tiba menerima setumpuk buku lama dan uang tunai 200 yuan. Ternyata Youyi tidak tahan dengan Andi selama 6 tahun. Surat tulisan tangan yang dikirim setiap minggu, jadi dia ingin menggunakan cara ini untuk mengusir Andi. Tak disangka, Andi yang menerima tanggapan itu langsung berkata, sepertinya mulai sekarang dia harus menulis 2 surat seminggu, agar bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dana. Ketika dia menemukan sebuah piringan hitam di antara buku-buku bekas itu, dia pun memutarnya di ruang siaran saat sipir penjara sedang ke toilet. Awalnya, dia hanya ingin menikmatinya sendiri, tapi detik berikutnya dia malah mengunci pintu ruangan, lalu menyalakan mikrofon, membiarkan alunan melodi indah itu mengalir ke setiap sudut penjara. Para narapidana serentak menghentikan pekerjaan, berdiri dan mendengarkan suara merdu yang mengalun. Dalam sekejap, seolah tembok tinggi penjara lenyap, seolah semua yang terbelenggu mendapatkan kembali kebebasannya. Andi, seperti saat diam-diam menikmati teman-temannya minum bir, bersantai duduk di kursi, tenang meresapi suasana. Ketika kepala penjara yang terkunci di luar ruangan marah-marah dan memintanya menghentikan musik, Andi tidak peduli, bahkan sengaja menaikkan volume ke tingkat maksimal sebagai bentuk tantangan. Namun, kebahagiaan itu cepat sirna, karena hukuman isolasi menanti. Andi pun dijebloskan ke sel isolasi selama 2 minggu. Tapi setelah keluar, ia tetap membanggakan kepada teman-temannya bahwa musik bisa mengisi hati, dan ia rela dihukum demi harapan itu. Namun Red berkata dengan makna yang dalam, dulu aku juga pernah main harmonika sebentar, tapi akhirnya benar-benar aku tinggalkan. Karena menurutku, baik hobi maupun harapan, di dalam penjara semuanya tidak ada artinya, bahkan bisa sangat berbahaya. Alasan Red begitu pesimis adalah karena selama hampir 30 tahun, ia selalu aktif mengajukan pembebasan bersyarat. Meskipun setiap kali ia dengan tulus menyatakan bahwa ia sudah benar-benar menyadari kesalahannya, berjanji akan berubah dan tidak akan membahayakan masyarakat lagi. Namun setiap kali permohonannya selalu ditolak tanpa belas kasihan. Karena itulah, ia ingin memperingatkan Andi lewat pengalamannya sendiri, bahwa sebaiknya berdamai dengan kenyataan, sebab semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Namun, setelah itu Andi justru memberinya sebuah harmonika dan dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa harapan itu seperti musik yang bergema di dalam pikiran. Tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa merampasnya. Dan ia sangat berharap harapan itu benar-benar datang ke penjara ini. Ternyata, berkat kegigihan Andi menulis surat tanpa henti, pihak berwenang akhirnya sadar bahwa $200 saja jelas tidak cukup untuk memuaskan Andi. Sehingga mereka setuju untuk memberikan $500 setiap tahun demi pembangunan perpustakaan penjara. Tidak hanya itu, Andi juga berhasil menghubungi lembaga amal dan membeli banyak buku bekas dengan harga murah. Dengan ajakan aktif darinya, ruang perpustakaan kecil yang awalnya usang itu akhirnya diubah menjadi perpustakaan penjara terbaik di New England. Namun, pada tahun yang sama, kepala penjara justru menerapkan kebijakan pemindahan narapidana. Karena inti dari kebijakan ini adalah mengirim pertahanan keluar untuk menjadi tenaga kerja gratis, banyak pengusaha mulai diam-diam menyuap kepala penjara demi mendapatkan sumber daya tersebut. Sebenarnya, tindakan seperti ini adalah ilegal, tetapi Andi selalu bisa mencuci uang haram itu atas perintah kepala penjara. Tidak hanya itu, ia juga memanfaatkan celah dalam sistem untuk menciptakan seorang tokoh fiktif yang hanya ada di atas kertas. Dan semua uang yang sudah dicuci itu disimpan ke rekening atas nama tokoh fiktif tersebut. Dengan begitu, sekalipun ada masalah tidak akan ada yang bisa melacaknya ke dirinya. Setelah mendengar ini, Red memuji Andi sebagai jenius. Tak lama kemudian, penjara kedatangan sekelompok narapidana baru, dan yang paling berkesan bagi Andi adalah Tommy, yang dijatuhi hukuman 2 tahun karena masuk tanpa izin. Kehadiran mendadak Tommy ini benar-benar mengubah nasib Andi. Karena kepribadiannya yang menyenangkan dan sikapnya yang positif, Tommy disukai banyak orang sejak awal. Andi bahkan menasihatinya untuk melakukan hal yang benar selagi masih muda, dan demi istri serta anaknya di rumah, Tommy pun bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi, setelah tahu Andi telah membantu banyak orang, Tommy datang untuk meminta bantuannya. Ternyata, Tommy ingin mendapatkan ijazah SMA, supaya setelah keluar nanti dia bisa mendapat pekerjaan layak. Namun, karena sejak kecil hidup di jalanan, Tommy sama sekali tidak bisa membaca. Jadi Andi harus mengajarinya mulai dari huruf-huruf alfabet yang paling dasar. Begitulah, setelah setahun penuh, akhirnya Tommy menghadapi ujian ijazah SMA di penjara, dan Andi yang menjadi pengawas ujiannya. Selama ujian, Tommy tampak sangat gugup dan fokus. Begitu Andi menekan timer di tangannya, Tommy langsung putus asa dan yakin gagal. Bahkan dengan marah meremas kertas ujiannya menjadi bola dan melemparkannya ke tempat sampah. Andi memahami kegelisahan dan ketakutannya, juga tahu betapa besar keinginan Tommy untuk mengubah hidupnya. Setelah Tommy pergi dari ruang ujian dengan kesal, Andi diam-diam mengambil kembali kertas ujian itu dan mengirimkannya ke Dewan Pendidikan. Setelah keluar dari ruang ujian, Tommy sangat menyesal karena ia tidak ingin mengecewakan Andi. Ia juga merasa seharusnya tidak melampiaskan ketidakmampuannya kepada Andi yang selalu membantunya. Karena itu ia mendatangi Red untuk berbicara dari hati ke hati. Dalam percakapan itu mereka juga membahas alasan Andi di penjara. Namun setelah Tommy mendengarnya, wajahnya langsung berubah serius, dan tak lama kemudian ia kembali menemui Andi untuk menceritakan kisah yang benar-benar mengejutkan Andi. Ternyata, 4 tahun lalu, saat Tommy menjalani hukuman di penjara lain, ia bertemu seorang narapidana yang dipenjara karena perampokan rumah. Orang itu tampak tidak waras dan selalu membual tentang prestasi kriminalnya. Suatu hari, dia membunuh sepasang kekasih gelap. Yang paling menarik, suami dari wanita yang merupakan seorang bankir justru dijadikan kambing hitam. Saat menceritakan hal ini, pria itu bahkan menunjukkan senyum yang membuat merinding. Mendengar cerita itu, Andi yang biasanya tenang dan dingin, akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Dulu, ia sempat meragukan apakah benar dirinya membunuh seseorang dalam keadaan mabuk, tapi sekarang ia yakin dirinya memang tidak bersalah. Maka, ia segera menemui kepala penjara, berharap bisa membersihkan nama baiknya. Namun, kepala penjara justru bereaksi dengan sangat negatif dan ambigu, menganggap menemukan pelaku sebenarnya hanyalah mimpi bisi yang bolong. Padahal, kenyataannya dia hanya ingin mempertahankan Andi di sisinya, agar rahasia pembukuan palsu tidak terbongkar. Andi pun menyadari kekhawatiran itu, dan langsung berjanji tidak akan membicarakan masalah ini lagi. Namun, bukan kepercayaan yang ia dapatkan, melainkan hukuman 1 bulan di sel isolasi.
Meskipun Red sangat marah mendengar hal ini, yang bisa ia lakukan hanyalah terus meyakinkan teman-temannya bahwa Andi memang tidak bersalah. Pada saat itu juga, Tommy menerima surat yang ternyata adalah hasil ujian miliknya. Ia lulus ujian dan mendapat ijazah SMA. Ketika Andi mendengar kabar ini dari sipir penjara, wajahnya yang pucat dan putus asa akhirnya bisa tersenyum tipis. Ia benar-benar bahagia untuk Tommy. Namun, malam itu juga Tommy dipanggil kepala penjara ke tempat terpencil di belakang penjara. Awalnya, kepala penjara bersikap sangat ramah, bahkan menyalakan sebatang rokok untuk Tommy. Setelah itu, ia langsung bertanya apakah cerita tentang Andi benar adanya. Apakah kamu bersedia bersumpah di pengadilan untuk bersaksi? Jika bersedia, kamu harus berjanji mengakui bahwa Andi memang melakukan kejahatan itu. Setelah mendengarnya, Tommy langsung setuju tanpa ragu sedikit pun. Tak disangka, wajah kepala penjara langsung berubah drastis. Setelah itu, kepala penjara memberi isyarat dengan matanya kepada sipir di menara pengawas. Lalu terdengar suara tembakan, dan Tommy pun langsung terjatuh. Padahal, Tommy hanya perlu menjalani hukuman 1 tahun lagi sebelum bisa memulai hidup baru yang berbeda. Tapi sekarang bahkan nyawanya pun direnggut tanpa ampun. Alasan pembunuhannya pun hanya karena diduga mencoba melarikan diri dari penjara. Meski semua orang tahu kebenarannya, di penjara Shawshan, kepala penjara adalah hukum, adalah keadilan, tak ada yang bisa menentangnya, dan tak ada yang punya kekuatan untuk melawan. Andi pun sama sekali tak bisa lepas dari genggamannya. Karena alasan kepala penjara membunuh Tommy adalah untuk benar-benar mengikat Andi. Jadi saat Andi menyatakan tidak ingin lagi membantu memalsukan pembukuan, kepala penjara mengancamnya dengan berbagai alasan. Demi melindungi dirinya, Andi terpaksa menyerah. Namun setelah keluar dari sel isolasi, ia mulai bertingkah agak aneh. Suatu hari, ia berkata kepada Red bahwa ia ingin pergi ke kota kecil bernama Zihuatanejo, di tepi Samudra Pasifik, tempat tanpa kenangan. Di sana, ia ingin mengelola penginapan, lalu membeli kapal pencari dan membawa penumpang berlayar ke laut. Ia juga berkata, setelah Red bebas nanti, Red bisa mencarinya di sana. Andi yakin, saat itu Red pasti juga bisa menemukan makna sejati hidup di sana. Setelah mendengarnya, Red merasa Andi hanya berhayal, tapi Andi berkata, hidup ini pada dasarnya soal memilih satu dari dua, sibuk hidup atau sibuk mati. Lalu, dengan ekspresi serius, ia berkata lagi, jika suatu hari kamu benar-benar bebas bersyarat, pergilah ke tembok batu, cari di bawah pohon besar yang disebut pohon gajah. Di sana ada batu kaca hitam atau batu gunung. Di bawahnya ada sesuatu yang sudah aku siapkan untukmu. Red penasaran dan bertanya apa yang Andi kubur di sana, tapi Andi tidak menjawab, ia hanya berbalik dan pergi. Sikap Andi yang tidak biasa itu membuat Red khawatir. Tepat saat itu, seorang teman memberitahunya bahwa baru-baru ini Andi meminta seutas tali sepanjang 6 kaki darinya, dan tali sepanjang itu sudah cukup untuk melakukan hal nekat. Mendengar itu, Red jadi semakin gelisah dan cemas. Sampai-sampai malam itu ia sama sekali sulit tidur, dan setelah susah payah menunggu hingga pagi hari berikutnya, barulah ia tahu bahwa Andi ternyata bukan ingin bunuh diri, melainkan sedang menjalankan rencana pelarian yang menegangkan. Ternyata, 20 tahun yang lalu, saat Andi pertama kali menggunakan palu ukir untuk mengukir di dinding, ia menemukan bahwa dinding yang tampak kokoh itu sebenarnya sudah rapuh karena bertahun-tahun tidak diperbaiki. Maka ia meminta Red untuk membawakannya poster, dan sejak saat itu, di balik perlindungan poster kecil itu, setiap malam ia terus-menerus menggali, dan tanah yang digali itu diam-diam ia keluarkan dari celana saat jam bebas di keesokan harinya. Sebenarnya, pada awalnya Andi belum benar-benar memutuskan untuk kabur, menggali dinding pun lebih banyak untuk menghibur diri sendiri, karena melarikan diri sangat berisiko. Sampai akhirnya ia tahu bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah, dan setelah tahu Tommy kehilangan nyawa karena dirinya, barulah ia memutuskan untuk bertaruh nyawa, melarikan diri dari penjara gelap yang kejam ini. Tidak hanya itu, demi menegakkan keadilan, pada hari ia pergi, ia juga diam-diam menukar buku catatan keuangan kepala penjara saat diberi tugas pembukuan. Setelah kepala penjara pergi, ia memilih setelan jas, lalu mengenakan sepatu kulit. Dengan sepatu kulit yang dipoles, ia melenggang keluar dari kantor dengan percaya diri. Termasuk para penjaga, tak satu pun menyadari ada yang aneh. Begitulah, Andi kembali ke selnya, dan setelah lampu padam, ia mengemas semua barangnya lalu melarikan diri melalui lubang yang ia gali menuju saluran pembuangan bawah tanah. Saat itu hujan deras, petir menyambar, ia memanfaatkan situasi itu untuk menghancurkan pintu kotak kosong menuju kebebasan, dan setelah keluar dari pipa air, ia melepas pakaian penjaranya. Ia membiarkan dirinya dibasahi hujan deras sepuasnya. Saat itu, ia benar-benar merasakan kebebasan, seolah terlahir kembali. Keesokan harinya, ketika para penjaga menyadari ada yang tidak beres, Andi sudah melarikan diri dari Shawshan, hanya meninggalkan palu kecil yang aus dan pakaian penjara compang-camping untuk anjing pelacak. Tak lama kemudian, Andi yang kini berpakaian rapi datang ke ban. Sosok yang dulunya hanya ada di dokumen sebagai identitas palsu, kini tidak hanya mengambil semua uang di rekening itu, tapi juga meminta manajer ban mengirimkan dokumen ke kantor berita. Tak lama, semua skandal di penjara Shawshan menjadi berita utama, dan kepala penjara belum sempat bereaksi, ia sudah dikepung dari segala arah. Awalnya, kepala penjara mencoba untuk menghancurkan barang bukti, namun ia mendapati bahwa di dalam brankas hanya tersisa Alkitab. Saat ia membukanya, ia tidak hanya menemukan pesan dari Andi di halaman depan. Kau benar, jalan menuju penebusan memang ada di dalamnya, tetapi juga melihat bekas nyata dari palu kecil itu di dalam buku. Ternyata, palu yang dulu tidak ditemukan oleh penjaga saat pemeriksaan bertahun-tahun lalu, telah disembunyikan Andi di dalam Alkitab. Terdesak tanpa jalan keluar, kepala penjara pun mengambil pistol, awalnya berniat melawan polisi yang sebentar lagi akan mendobrak masuk, namun setelah berpikir sejenak, ia malah mengarahkan pistol ke dirinya sendiri dan menarik pelatupnya. Setelah semuanya kembali tenang, Red menerima kartu pos, meski tanpa nama pengirim. Dia tahu itu pasti dikirim oleh Andi. Kini, Andi sudah meninggalkan Amerika Serikat dan berhasil pergi ke tempat impiannya. Di hari-hari berikutnya, Red sering teringat pada Andi. Meski kadang merasa sedih karena kepergian sahabatnya, ia paham bahwa ada burung-burung yang memang tak bisa dikurung, karena sayap mereka begitu kuat dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Beberapa tahun kemudian, Red kembali mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Saat itu, ia sudah menjalani tahun ke-40 di Shawshan, dan ia pun sudah tidak lagi menaruh harapan pada pembebasan itu. Jadi saat ditanya, dia tidak lagi dengan tulus seperti biasanya mengatakan bahwa dirinya sudah benar-benar berubah, melainkan mengungkapkan perasaan terdalamnya.
Aku tidak tahu apa itu benar-benar berubah, jadi jangan lagi tanya apakah aku sudah menyesali kesalahanku. Aku tidak tahu, dan kurasa kalian juga tidak peduli. Setelah mendengar pernyataan yang terkesan menantang ini, para petugas pembebasan bersyarat pun terdiam sejenak, namun detik berikutnya mereka langsung membubuhkan stempel persetujuan di berkasnya. Ternyata, yang mereka inginkan selama ini bukanlah penyesalan palsu, melainkan ungkapan perasaan yang tulus dari hati. Tak lama kemudian, Red akhirnya seperti Brooks, meninggalkan sistem yang telah lama membelenggunya, dan juga seperti Brooks, naik bus umum dan tinggal di apartemen yang sudah disediakan. Bahkan tulisan yang dulu diukir Brooks di atap masih terlihat jelas. Namun, keadaan Red sedikit lebih baik daripada Brooks, karena dia masih sedikit lebih muda dan masih bisa bekerja sebagai pekerja serabutan di supermarket. Hanya saja, setiap kali pergi ke toilet, dia selalu secara refleks meminta izin kepada manajer toko, yang membuat manajer merasa sangat canggung. Sebenarnya Red juga tidak ingin melakukan itu, tapi setelah 40 tahun di penjara, kebiasaan itu sudah melekat. Tanpa meminta izin, bahkan setetes pun dia tidak bisa buang air kecil. Saat itulah, dia akhirnya benar-benar memahami perasaan Brooks, dan sempat terpikir untuk membeli pistol dan mengakhiri semuanya. Namun pada akhirnya, dia tidak mengikuti jejak Brooks, karena dia masih punya janji yang harus ditepati kepada Andy. Begitulah, setelah membeli sebuah kompas lagi, Red sendirian naik kendaraan menuju Boston. Berdasarkan ingatan dari deskripsi Andy, ia menemukan tembok batu dan pohon ek besar. Lalu di bawah pohon itu ada sebuah batu hitam yang berbeda dari yang lain. Di bawah batu itu terkubur sebuah kotak besi berkarat, di dalamnya ada setumpuk uang tunai dan sepucuk surat dari Andy. Dalam surat itu tertulis, karena kamu sudah sampai di sini, kenapa tidak berjuang sedikit lagi? Aku sudah menyiapkan papan catur, menunggumu untuk bermain bersama. Kata-kata ini tanpa ragu menanamkan benih harapan di hati Red yang putus asa. Maka, setelah pergulatan batin, ia kembali ke apartemen dan mulai berkemas. Kemudian, seperti Brooks dulu, ia mengeluarkan pisau dan mengukir tulisan di atap. Red pernah singgah di sini. Namun, berbeda dengan Brooks, Red masih menyimpan harapan untuk hidup. Akhirnya, Red membeli tiket kereta, lalu tanpa menghiraukan aturan pembebasan bersyarat yang melarangnya keluar kota, ia diam-diam naik bus ke Zihuatanejo. Di bus, ia merasa sangat bersemangat, karena untuk pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun, ia memulai perjalanan ke tempat yang tak ia ketahui sebagai orang yang bebas. Pada akhirnya, Red sampai di pantai yang dijanjikan, dan bertemu kembali dengan sahabat lamanya. Andy, seperti yang pernah ia katakan, sedang memperbaiki kapal tua. Pertemuan dua sahabat lama itu tak membutuhkan banyak kata, cukup dengan saling melempar senyum penuh makna, di bawah langit biru dan laut yang membentang. Disinilah, mereka akan menepati janji yang telah lama mereka buat. Itulah tadi alus cerita film The Shawshank Redemption. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.